Anak kelas 12 pasti sudah wanti-wanti nih mikirin gimana setelah lulus. Mikirin masa depannya mau lanjut atau tidak, mau kuliah atau kerja. Hal itu juga pasti dipikirkan oleh anak kelas 12 yang di SMK. Nah, kali ini kita akan ngebahas lebih spesifik ke anak SMK. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Oke, pertama-tama kalian pasti mikir, anak SMK itu bagus kerja ataupun kuliah. Nah, dua hal ini sebenarnya tergantung dari individunya, yang dipengaruhi oleh pengaruh internal dan eksternal. Jadi kalian bisa milih kerja dulu atau kuliah. Tapi tergantung lagi, yang didukung sama finansial bisa langsung kuliah. Tapi yang kalau tidak, finansialnya masih belum cukup, kalian bisa kerja dulu. So, kalian juga udah punya banyak pengalaman di dunia pekerjaan sebenarnya kalau SMK. Tapi jika kalian masih ingin tetap lanjut kuliah ataupun lanjut setelah SMK, sekolah kedinasan bakal jadi opsi yang menarik. Kenapa? Karena kita tahu sekolah kedinasan itu gratis dan ada ikatan dinasnya, sehingga begitu kalian lolos atau selesai sekolah kedinasan, kalian akan dipastikan jadi PNS ataupun ASN. Nah, tapi kalian pasti bertanya-tanya nih, sekolah kedinasan apa yang cocok untuk anak SMK? Bener nggak? Nah, mari kita bahas sekolah kedinasan yang cocok untuk anak SMK. Oke, yang pertama, PKN STAN. PKN STAN tidak memiliki pendidikan secara spesifik. Jadi semua yang berijazah SLTA atau sederajat bisa mendaftar di PKN STAN. Jadi kalian anak SMK juga bisa daftar di PKN STAN. Oke, yang kedua, Poltek SSN. Hal yang dipelajari di Poltek SSN yaitu hardware atau software security engineer, cryptographic engineer, dan lainnya. Berdasarkan syarat penerimaannya, siswa SMK diperbolehkan mendaftar, terutama kalian yang jurusan elektronika serta bidang teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kalian masih bisa mendaftar tuh di Poltek SSN. Oke, yang ketiga yaitu STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Bagi siswa SMK yang ingin menjadi agen intelijen negara, bisa masuk ke Sekolah Tinggi Intelijen Negara ini atau STIN. Asalkan kalian sudah memenuhi nilai bagi lulusan SMK dengan rata-rata nilai minimal 70. Serta siswa SMK yang ingin masuk STIN juga tidak boleh bertato atau memiliki bekas tato. Kemudian tidak boleh bertindik bagi laki-laki, dan perempuan itu boleh bertindik hanya boleh satu pasang. Selanjutnya, apabila berkacamata, maksimal ukuran yang diperbolehkan untuk lolos persyaratan yaitu 1 baik minus maupun plus. Jadi itulah syarat untuk masuk STIN bagi lulusan SMK. Oke, yang keempat, Polstat STIS. STIS merupakan sekolah kedinasan di bawah naungan Badan Pusat Statistik, yang juga merupakan salah satu sekolah kedinasan yang menerima nih lulusan SMK. Namun ada syarat khususnya. Syarat khususnya yaitu siswa SMK yang diterima yaitu siswa dengan jurusan komputer dan informatika. Jadi selain itu agak sulit tuh atau nggak bisa. Oke, yang kelima, Sekdin atau Sekolah Kedinasan Kemenhub. Kementerian Perhubungan menjadi salah satu kementerian yang memiliki sekolah kedinasan paling banyak. Nah, ada baiknya lulusan SMK memeriksa persyaratan pada masing-masing sekolah kedinasan di bawah Kemenhub. Dari sekian banyak sekolah kedinasan di bawah Kemenhub, hampir semuanya menerima lulusan SMK. Nah, jadi ini berita baik nih buat kalian-kalian yang lulusan SMK. Jadi Sekdin Kemenhub ini masih banyak peluang untuk kalian yang lulusan SMK. Calon pelamar hanya perlu menyesuaikan pilihan sekolah kedinasan dengan peminatan SMK yang dibutuhkan. Pasalnya terdapat banyak sekolah kedinasan di bawah Kemenhub dan banyak juga jurusan SMK. Jadi gampang lah kalau misalnya di Kemenhub. Oke, yang keenam, Poltekip dan Poltekim. Dua sekolah kedinasan di bawah naungan Kemenkumham ini tidak menyebutkan secara pasti menerima SMK atau tidak. Namun disebutkan pada persyaratan hanya ditulis pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Jadi lulusan SMK masih bisa nih mendaftar di Poltekip ataupun Poltekim. Nah, yang ketujuh dan yang terakhir, STMKG. Pada penerimaan mahasiswa tahun 2022, STMKG memberikan sejumlah persyaratan khusus akademis. Persyaratannya ialah lulus atau akan lulus SMK dengan kompetensi keahlian teknik elektronika industri,
teknik mekatronika, teknik jaringan akses, teknik transmisi telekomunikasi, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan. Jadi, STMKG menyebutkan lulusan SMK dengan kompetensi keahlian tersebut bisa mendaftar, tapi hanya untuk jurusan instrumentasi MKG. Oke Warrior, jadi itulah dia 7 sekolah kedinasan yang cocok buat kamu lulusan SMK. Jadi gimana? Kalian punya gambaran gak selanjutnya mau lanjut sekolah kedinasan, kerja atau kuliah? Kalau saya sih nyaranin sih sekolah kedinasan, tapi gak ada yang salah sih dengan pilihan kalian. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terus dukung kami dengan cara subscribe channel kami, like, share, dan komen apalagi yang harus kami bahas selanjutnya. See you Warrior!